Halo para penjelajah misteri dan sejarah dimanapun Anda berada. Ketika Anda mendengar kata naga, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin naga raksasa yang menyemburkan api seperti di barat, atau naga bijaksana tanpa sayap dari mitologi Tiongkok. Namun, tahukah Anda, jauh sebelum peradaban modern menyentuh kepulauan kita, Nusantara telah memiliki mitos naganya sendiri, sosok ilahi yang bukan hanya penjaga, tetapi juga arsitek bumi yang kita pijak. Kita akan berbicara tentang kisah-kisah yang tersembunyi dalam lontar kuno, terukir di candi-candi yang terlupakan, dan diwariskan melalui tradisi lisan di pulau-pulau dari Jawa, Bali, hingga Sunda. Hari ini kita akan mengungkap kisah Naga Gini atau Naga Basuki, sosok primordial yang dipercaya bukan sekadar tinggal di gua atau laut, melainkan bersemayam di inti bumi. Ia adalah dewa ular agung yang menahan bumi agar tidak pecah, dan mitos yang menjelaskan bagaimana Pulau Jawa tercipta dari sebuah kegelapan dan kekosongan. Ini adalah kisah tentang kekuatan kosmik, dualisme alam, dan bagaimana peradaban kita dibangun di atas punggung sang ular raksasa. Siapkan diri Anda untuk menyelami legenda paling mendalam di Indonesia. Mari kita mulai. Asal-usul kosmik, konsep naga di Nusantara. Untuk memahami naga Nusantara, kita harus melepaskan citra naga terbang dari film-film fantasi. Naga di sini adalah simbol yang jauh lebih mendasar dan filosofis. Naga sebagai simbol bumi dan air dalam kosmologi Hindu Jawa dan Sunda kuno, naga dikenal sebagai dewa ular yang menguasai elemen air dan bumi. Penguasa air, samudra. Naga sering dikaitkan dengan kedalaman laut dan air tawar. Mereka adalah penjaga harta karun di bawah air dan sering disembah untuk membawa hujan atau melindungi dari banjir. Inilah mengapa dalam tradisi Bali, ada mitos tentang Naga Basuki yang hidup di Gunung Agung, penahan bumi, Pertala. Peran terpentingnya adalah sebagai penahan bumi. Konsep ini serupa dengan mitos Shesha atau Ananta dari India. Naga ini, yang disebut Naga Gini atau Naga Basuki, dipercaya meliliti seluruh jagat raya atau menopang bumi di atas badannya. Guncangan kecil pada tubuhnya bisa menyebabkan gempa bumi. Singkatnya, naga adalah simbol bawah sadar, kekuatan inti bumi, kekayaan alam, dan fondasi tempat kita berdiri. Dua saudara kosmik, Naga Gini dan burung Garuda. Konsep naga di Nusantara selalu hadir dalam sebuah dualisme kosmik, menciptakan keseimbangan alam semesta. Naga Gini Basuki melambangkan dunia bawah, buana nista, kekuatan pasif, air, bumi, dan kegelapan. Garuda melambangkan dunia atas, buana luhur, kekuatan aktif, api, udara, dan cahaya. Keseimbangan antara naga dan Garuda inilah yang menjaga alam semesta dalam keadaan ma'at, keseimbangan kosmik. Tanpa naga yang menopang dari bawah, Garuda tidak memiliki pijakan untuk terbang tinggi. Mitos pembentukan Jawa, naga, dan pulau yang bergerak. Salah satu mitos terpenting yang melibatkan naga Nusantara adalah legenda pembentukan Pulau Jawa. Kisah ini menjelaskan geologi, geografi, dan spiritualitas pulau yang sangat padat penduduk ini. Jawa yang awalnya terapung. Menurut lontar dan kisah lisan kuno, pada awalnya Pulau Jawa tidak stabil. Pulau itu adalah daratan yang ringan, berputar, dan bergerak tak tentu di atas samudra raya, menjadikannya tidak layak dihuni oleh manusia. Para dewa di kahyangan yang dipimpin oleh Batara Guru, dewa tertinggi dalam mitologi Jawa kuno, prihatin dengan kondisi ini. Mereka ingin menciptakan sebuah peradaban besar di pulau yang subur tersebut, tetapi mereka membutuhkan stabilitas. Maka dewa-dewa membuat keputusan. Mereka harus membebani Pulau Jawa dengan sebuah gunung raksasa, gunung tertinggi di dunia, untuk menancapkannya di dasar bumi. Pemindahan Gunung Mahameru. Dalam mitologi India, Gunung Meru atau Mahameru adalah pusat alam semesta, tempat bersemayamnya para dewa. Para dewa berunding dan memutuskan untuk memotong puncak Gunung Mahameru dan memindahkannya ke Jawa. Kisah ini adalah sebuah metafora geologis yang sangat tua tentang bagaimana pegunungan berapi di Jawa menciptakan stabilitas pulau.
Gunung Mahameru diangkat oleh para dewa dan dibawa melalui jalur udara. Namun, saat diletakkan di bagian barat Jawa, pulau itu menjadi miring. Gunung itu terlalu besar dan berat, sehingga bagian barat tertekan ke bawah, sementara bagian timur terangkat. Naga Ginisang, penstabil para dewa, menyadari bahwa yang dibutuhkan bukan hanya beban, tetapi juga jangkar spiritual dan kekuatan inti. Disinilah peran Naga Gini atau Ananta Basuki menjadi sentral. Dengan kekuatan spiritual yang maha dahsyat, Naga Gini dipanggil untuk menopang dan mengikat pulau tersebut. Ia meliukkan tubuhnya yang raksasa dan kekar, merayap di bawah lempengan bumi, menjangkar seluruh masa daratan Jawa dari bawah. Para dewa kemudian memindahkan sebagian besar puncak Mahameru ke timur, membentuk Gunung Semeru yang kita kenal sekarang. Saat puncak ini diletakkan, Naga Gini menahan Jawa agar tidak berguncang. Dipercaya bahwa puncak Semeru menancap langsung ke jantung Naga Gini, menjadikannya pusat spiritual dan titik keseimbangan pulau. Sejak saat itu, setiap kali Naga Gini bergerak atau menggeliat karena marah atau kelelahan, Jawa akan mengalami gempa bumi atau letusan gunung berapi. Gunung-gunung berapi di Jawa, dari barat hingga timur, dianggap sebagai lubang napasnya yang menyemburkan api dari inti bumi. Manifestasi naga dalam kehidupan dan arsitektur kisah kosmik naga ini tidak berhenti di legenda. Ia meresap ke dalam budaya, arsitektur, dan spiritualitas masyarakat Nusantara. Naga sebagai penjaga candi dan keraton. Dalam arsitektur kuno, terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Mataram kuno, Majapahit. Tangga naga. Tangga di candi-candi suci selalu dihiasi dengan patung naga yang merayap di sepanjang pagar tangga. Ini melambangkan bahwa perjalanan menuju tempat suci, puncak candi, adalah perjalanan dari dunia bawah, bumi naga, menuju dunia atas, surga Garuda. Basuki dan keselamatan. Nama naga Basuki secara harfiah berarti keselamatan atau sejahtera. Naga sering dijadikan simbol pelindung gerbang kerajaan atau pusaka. Di keraton-keraton Jawa, naga melambangkan kekuasaan yang mengakar kuat pada bumi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Tahun Saka. Bahkan konsep waktu dan penanggalan terkadang diabadikan dalam simbol naga. Ada istilah naga rasa wanitangan, yang melambangkan angka tahun tertentu dalam penanggalan Saka. Naga dan pertanian, subud. Naga sebagai penguasa air memiliki kaitan erat dengan kesuburan pertanian, khususnya di Bali dan Jawa. Subak Bali. Dalam sistem irigasi subak di Bali, pura-pura kecil sering didedikasikan untuk naga Basuki. Air yang mengalir ke sawah dianggap sebagai manifestasi berkah dari naga, memastikan tanaman padi tumbuh subur. Ritual kesuburan. Masyarakat petani percaya bahwa mereka harus menghormati naga agar tidak menahan air yang dibutuhkan. Ritual tertentu dilakukan di sungai atau sumber mata air untuk memohon restu naga agar panen melimpah. Filosofi kehidupan yang mengakar. Kisah naga Gini Basuki mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat di atas. Yang abadi di bawah. Para dewa bisa datang dan pergi, tetapi naga tetap di sana, di inti bumi. Ini melambangkan akar dan ketahanan. Kehidupan tidak dapat ada tanpa fondasi yang kuat. Dualisme tubuh. Mitos ini juga merefleksikan tubuh manusia. Tulang punggung dianggap sebagai naga yang menahan tubuh, dan jiwa, Atman, adalah Garuda yang terbang di atas kepala. Manusia harus menyeimbangkan kekuatan naluriah dari naga dengan kekuatan spiritual dari Garuda. Kisah Naga Nusantara adalah salah satu harta karun mitologi terbesar kita. Ia bukan sekadar kisah fiksi, melainkan sebuah kerangka pemahaman mendalam tentang alam, geologi, spiritualitas, dan tata ruang hidup. Naga ini mengajarkan kita bahwa Pulau Jawa, tempat jutaan orang tinggal, berdiri di atas sebuah keseimbangan kosmik yang rentan. Setiap gempa atau letusan gunung berapi adalah pengingat bahwa kita hidup di atas punggung dewa ular yang perkasa. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda pernah mendengar tentang legenda naga di daerah Anda?
Bagaimana kisah naga gini ini mengubah cara Anda melihat pegunungan dan laut di sekitar kita? Tuliskan pendapat dan legenda lokal yang Anda ketahui di kolom komentar di bawah. Kita akan lanjutkan diskusi ini di sana. Jika Anda terpesona dengan lapisan mitologi Nusantara yang mendalam dan ingin kami terus mengungkap kisah-kisah kuno yang tersembunyi, pastikan untuk tekan tombol like pada video ini dan subscribe ke saluran kami. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian epik berikutnya. Terima kasih telah menjelajahi misteri Naga Nusantara bersama kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.